Jadi hari ini saya akan ajak kalian speed dating with a researcher in precision medicine. Ini profilnya, Tita Alisa Bah, Senior Researcher in Precision Medicine. Researcher dalam bahasa Indonesia adalah peneliti atau ilmuwan. But what is really researcher in precision medicine? Is that a cool thing to be one? Dan harus sekolah apa sih untuk menjadi seorang peneliti dalam bidang ini? Hai Tita! Halo. Kita mau tanya-tanya sedikit tentang profesi Tita sebagai researcher in precision medicine. Oleh. Jadi kalau researchernya kita ngerti nih dalam bahasa Indonesia kan peneliti atau ilmuwan. Tapi researcher in precision medicine itu apa sih? Itu maksudnya peneliti di bidang presisi dan ketepatan obat. Oke, misalnya obat-obatan apa yang diteliti dalam bidang ini? Obat-obatannya mungkin lebih ke bukan obat-obatan yang kayak kita makan sehari-hari kayak Panadol, kayak paracetamol, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke setiap orang itu kan punya kondisi badan beda-beda. Nah, itu ditentukan oleh genetik kita. Nah, jadi di sini banyak sekali sekarang penelitian di mana genetik itu diteliti untuk supaya saat orang itu sakit bisa diberikan penanganan yang paling tepat dan unik khusus untuk badan si pasien itu. Jadi misalnya simptomnya misalnya Ibu Dian Adisti batuk sama saya batuk, mungkin penyebabnya beda. Nah, itu bisa diteliti. Itu yang lagi arah penelitian ke situ. Jadi lebih ke genetis, penelitian tentang genetis. Nah, butuh jenjang pendidikan apa aja sih untuk menjadi seorang peneliti dalam bidang ini? Sebenarnya bidang ini kan ini pada dasarnya biologi. Pada dasar biologi, tapi nanti berkembang terus. Kolega-kolega sih mereka dari rata-rata lulusan S3 dari bidang bisa pada dasarnya sih kayak biochemistry gitu, biokimia dari biologi, tapi pada dasarnya tuh mulainya dari biologi. Tapi kan kalau orang melakukan penelitian itu tidak cuma satu bidang, butuhnya banyak bidang. Kayak misalnya saya sendiri itu latar belakangnya sebenarnya psikologi. Jadi saya S3 saya di psikologi, tapi di situ saya juga membantu misalnya kan sekarang semuanya pakai teknologi. Nah, yang menjalankan teknologi dan menciptakan teknologi itu manusia. Jadi bagaimana manusia itu kalau dikasih ke teknologi, karena setiap tingkah lakunya beda-beda. Jadi penelitian itu butuh banyak bidang, jadi nggak selalu melulu dari biologi saja. Jadi Kak Tita tuh dari TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah lagi S1, S2, S3, baru jadi seorang peneliti. Iya. Panjang ya. Lumayan. Terus dulu Kak Tita tuh sekolahnya di mana aja sih dalam semua jenjang pendidikan si S1, S2, S3 ini? Saya orang Jakarta, jadi TK, SD, SMP, sampai SMU. Zaman saya kan jadi SMU tuh, itu di Jakarta Barat, di Bunda Hati Kudus. Habis itu saya bosen di Jakarta panas, kuliah S1 pindah ke Bandung. Di situ ambil psikologi di Maranatha. Universitas Maranatha di Bandung. Terus dari situ saya sempat ke Beijing, Cina setahun. Buat belajar. Kenapa? Buat apa ke Beijing? Ya buat belajar bahasanya gitu, sambil belajar tentang budaya lain. Nah, terus habis sudah setahun pulang Indonesia lagi, mulai belajar bahasa Belanda. Terus mulai kirim-kirim aplikasi untuk S2 di Belanda.
Nah, jadi saya S2 di Belanda, di nama kotanya nama kota Leiden, nama universitasnya juga Universitas Leiden. Nah, terus dari S2 itu pada waktu lagi menulis skripsi, itu saya ditawarin S3 di Belanda juga, nama kotanya Groningen. Gitu. Waktu kuliah dulu butuh bahasa apa aja sih Kak selain bahasa Indonesia? Bahasa Inggris sih pasti ya. Terus kalau bahasa lokal kayak bahasa Belanda gitu butuh sih buat kehidupan sehari-hari. Oke. Kak Tita waktu kuliah, ada nggak hal-hal yang Kak Tita lakukan untuk menunjang misalnya biaya hidup atau biaya sekolah? Ada dong, jadi pada waktu dulu saya kuliah di Belanda S2, saya sempat kerja jadi jurnalis universitas. Jadi dulu saya wawancara mahasiswa lain, terus saya tulis buat koran universitas. Terus saya juga sempat kerja jadi bersih-bersih rumah orang gitu. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya ada kemauan pasti ada jalan ya untuk menunjang biaya-biaya yang dibutuhkan. Bisa dicari sih. Oh ya, dulu saya pas S2 juga dapat namanya kayak tuition waiver. Jadi saya dikasih jadi nggak usah bayar uang sekolah sebagian gitu. Wow. Terus pertanyaan terakhir dan yang paling penting nih Kak Tita, apakah adik-adik dan teman-teman di sana ingin menjadi seperti Kak Tita, menjadi peneliti, lebih tepatnya di bidang ini? Bisa nggak sih mereka tuh seperti Kak Tita? Wah, semoga jangan seperti saya, harus lebih baik dong. Ya bisa aja, malah harusnya lebih baik lagi. Kan sekarang udah ada internet, jadi apa sih adik-adik udah kenal internet dari lama, udah kenal teknologi dari muda. Dulu kan zaman saya itu internet baru ada pas saya SMU loh. Jadi terus baru belajar dikit-dikit, belum kayak sekarang informasi di mana-mana. Jadi harusnya lebih bisa. Terus itu juga saya dulu pas SMU tuh pas SMU kelas 1 rapot saya kebakaran loh. Nah itu bayangin dong dulu teman-teman saya di sekelas yang di SMU mah nggak mungkin nyangka saya bisa jadi peneliti gitu. Tapi sebenarnya kuncinya itu kamu harus tertarik sama suatu bidang, sama suatu topik. Jadi dari situ dapat motivasi untuk belajar, untuk cari tahu lebih lagi. Nah, kalau ada motivasi udah gampang. Jadi dulu saya pengennya terusin belajar psikologi ke jenjang setinggi-tingginya. Yang habis S1, S2 masih belum puas. Terusin lagi S3. Di situ saya belum puas, lulus S3 sampai sekarang saya juga masih kerjanya di bidang penelitian. Gitu. Jadi motivasi itu penting banget. Kalau ada motivasi, nanti ada jalannya untuk cari terus ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi intinya harus mencari ketertarikan kita di mana ya Kak. Terus udah gitu harus terus berkembang, mau jadi yang lebih dan lebih terus. Iya, maksudnya kalau udah ada motivasinya, ketertarikannya udah jelas, ada motivasi itu nggak kayak belajar, nggak kayak kerja deh gitu. Jadi karena itu kayak hobi, nyari terus jalannya gitu. Baiklah, terima kasih banyak Kak Tita. Sama-sama. Semoga membantu. Iya, dadah. Dadah.